Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi nih sama saya Resa Dwi Ayu Pangestu Mulyono atau biasa yang dikenal dengan Bu Rere. Kali ini saya akan membahas materi berikutnya. Tapi jangan lupa ya buat like, subscribe, and comment. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi nih sama saya Resa Dwi Ayu Pangestu Mulyono atau biasa dipanggil dengan Bu Rere. Kali ini saya akan membahas terkait dengan pajak penghasilan pasal 26. Tentang apa ya pajak penghasilan pasal 26? Oke, secara definisi, pajak penghasilan pasal 26 itu merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap atau biasa disebut dengan BUT. Dan subjek PPh pasal 26 dapat merupakan WP luar negeri orang pribadi atau wajib pajak organisasi internasional. Kemudian untuk cara pemenuhannya itu biasanya kewajiban atas pajak penghasilan pasal 26 ini dapat dipenuhi melalui pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan. Nah, siapa ya untuk pemotong, penyetor, dan pelapornya? Yang pertama itu biasanya badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan biasanya perwakilan perusahaan yang ada di luar negeri. Dan biasanya untuk saat terutang penyetoran dan pelaporan itu PPh 26 terutang ini di saat yang lebih dahulu terjadi itu biasanya antara akhir bulan pada saat diterimanya penghasilan atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Dan atas PPh 26 yang dipotong ini, wajib pajak itu wajib nih menyetorkan paling lambat biasanya tanggal 10 pada masa pajak berikutnya setelah saat itu terutang. Dan pemotong wajib itu biasanya melakukan pelaporan SPT-nya paling lambat itu selama 20 hari setelah masa pajak itu berakhir. Nah, bagaimana untuk tarifnya, dasar dan sifat pengenaannya? Lah, ini ya yang perlu dipahami yaitu untuk tarifnya itu adalah 20% dari jumlah bruto dan sifatnya final. Apa saja bisa berupa dividen, bunga, premium, diskonto, imbalan yang lain, biasanya terkait dengan pengembalian hutang, royalti, sewa, penghasilan lain terkait dengan penggunaan harta, imbalan ya berhubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan, hadiah, biasanya penghargaan, pensiunan dan pembayaran berkala yang lain, premi, swab, dan transaksi lindung nilai yang lain gitu ya, atau keuntungan atas pembebasan hutang. Contohnya gimana nih? Oke, saya berikan ilustrasinya ya terhadap penghasilan untuk bunga. Misalnya si Fredrik itu kan dia pengusaha nih yang memiliki kegiatan bisnis di sekitar Asia Timur seperti Korea, Jepang, Cina gitu ya. Nah, itu memberikan dana pinjaman berbunga biasanya bunganya rendah. Tahun 2013, si Fredrik telah meminjamkan dana rata-rata pokok pinjaman yang tertimbang itu sekitar 3 juta US dollar. Dan tingkat bunganya itu sekitar 7,5%. Pada saat itu, yang perlu diperhatikan juga ini terkait dengan kurs Kementerian Keuangan pada saat itu. Berapa? Nah, pada saat itu kursnya itu sekitar 10.100. Berapa nih total beban PPh 26 yang dipotong oleh si debitur si Fredrik ini? Langsung saja. Berapa tadi tarifnya? Tarifnya yaitu 20%, ya kan? Kemudian untuk bunganya 7,5%. Dikali 3 juta US dollar, dikalikan kursnya. Berapa jadinya? 20% dikali 2 miliar 272 juta 500. Dikalikan 20%-nya berapa? Hasilnya 454 juta 500. Oke, sebagai seorang akuntan, kalian harus menjurnalkan. Bagaimana jurnalnya? Nah, jurnalnya di sini yaitu beban bunga ya pada hutang bunga pada kas. Berapa beban bunganya? Bunga tadi yang dibayarkan 7,5% ya dari 3 juta dan dikalikan kursnya yaitu sekitar 2 miliar 272.500.
Lah, di sini ya utangnya PPh-nya berapa? 454.500.000. Sisa kasnya yang akan dibayar itu sekitar 1 miliar ya. Nah, ini kurang nolnya di sini. Nah, ini ya. 1.818.000.000. Oke. Ilustrasi yang kedua ya terkait dengan pendapatan jasa. Biasanya sih kita manggil para tenaga ahli gitu ya dari luar negeri gitu atau berkewarganegaraan asing gitu. Kita yang paling penting itu adalah berapa lama dia bekerja dan mendapatkan uang di Indonesia. Misalnya di sini si Barbosa dia warga negara asing, misalnya dari Belgia gitu ya. Sekitar Januari sampai Maret dia tinggal di Indonesia untuk memberikan jasa pendampingan riset suatu rumah sakit gitu ya. Dia dapat duit sekitar 32.750 US dollar. Nah, ini dibayar itu di kontrak, di muka kontrak. Yang harus diperhatikan di sini adalah kontraknya. Kursnya, nah kurs itu biasanya kan berubah-ubah ya, kurs Kementerian Keuangan, tapi biasanya kalau kurs Kementerian Keuangan itu 1 minggu sekali berubahnya. Di sini pada saat itu sekitar 10.350. Lah, kemudian kita harus membayar kan yang namanya pajak penghasilan pasal 26-nya berapa ya untuk si Barbosa ini? Nah, sama kita kalikan 20% dikali tadi dia nerima penghasilan 32.750 dikali kursnya. Jadi 20% dikali 338.962.500. Jadi sekitar 60 pajak terutangnya tuh sekitar berapa? 67.792.500 ini dalam 1 tahun. Cukup banyak ya. Oke, sebagai akuntan ingat kalian harus menjurnalnya. Gimana? Nah, dia kan include dalam beban gaji, ya kan? Di situ ada utang PPh-nya dan nanti yang dibayarkan itu sekitar 271.170.000. Jadi beban gaji pada hutang pajak dan kas. Ya, nilainya 338.962.500 pada debit dan 67.792.500 pada kas 271.170.000. Oke. Berkaitan dengan itu, ini juga berdasarkan tarif dasar dan sifat pengenaan itu terkait dengan 20% perkiraan penghasilan itu dan sifatnya final. Nah, di sini itu diatur lagi nih penghasilan atas penjualan harta itu diatur dalam pajak penghasilan nomor pasal 4 ayat 2 dan premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Penghasilan atas penjualan saham perusahaan atas di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia. Lah, ini juga berkaitan dengan 20% dari pengusaha kena pajak setelah pajak dan sifatnya final. Atas apa? Penghasilan atas pembentukan bentuk usaha tetapnya atau dikecualikan dari pengenaan jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Lah, yang perlu perhatian di sini pada saat kita menghitung perkiraan penghasilan neto, ini kita harus pahami nih untuk premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi yang ada di luar negeri. Misalnya, untuk yang pertama, atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri. Misalnya penghasilan netonya ini tarifnya sekitar 50% dari premi. Kalau misalnya atas premi dibayar asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi di luar negeri, di sini cukup rendah ya, sangat rendah malah ini hanya 10%. Dan misalnya atas premi yang dibayar perusahaan reasuransi dalam negeri misalnya dan perusahaan asuransi luar negeri itu sekitar 5% dari premi. Atas penghasilan penjualan saham juga ini menjadi perhatian ya, perusahaan antar negara di tax haven country yang berhubungan dengan istimewa dengan badan atau BUT itu biasanya untuk memperkirakan penghasilan itunya itu dari 25% dikali dengan harga jualnya. Oke.
Baik, saya lanjutkan. Untuk ilustrasi yang berikutnya terkait dengan premi asuransi, ini ada contoh. Misalnya si Flenbesser, ini dari WNA Belanda, yang merupakan direktur pemasaran bagi perusahaan yang didirikan dan bertempat tinggal di kedudukan di Indonesia. Atas rencananya, dia ingin menetap di Indonesia secara permanen. Flenbesser ini merasa perlu mengasuransikan kesehatan keluarganya dengan mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan asuransi di negara asalnya di Belanda sana ya. Nilai preminya itu sekitar 1.650 US dollar per tahun. Nah, pada saat itu kurs Kementerian Keuangan yang berlaku sekitar 10.300 per US dollar. Nah, yang harus kalian perhatikan yaitu nilai preminya berapa di sini. Kemudian ingat, ya karena kita berhubungan dengan luar negeri dan satuan mata uangnya yang masih digunakan adalah dolar, jadi kita perhatikan kurs Kementerian Keuangannya ini pada saat ini berapa. Nah, kira-kira kalau soal kayak gini berapa ya pajak penghasilan pasal 26 yang harus dipotong gitu ya terhadap perusahaan asuransi di luar negeri. Misalnya ya kalau si fundraiser ini dia bayar sendiri. Atau yang kedua opsinya misalnya premi itu dibayarkan dia lewat perusahaan asuransi di Indonesia, kemudian melakukan pembayaran perusahaan asuransi di negara dia berasal. Oke, yang pertama tetap ya menggunakan tarif 20%. Karena dia bayar sendiri, ya sudah dia kena tarif yang 50% dikali nilai preminya berapa, kursnya berapa. Maka 20% dikali ini hasilnya sekitar 8.497. Ketika dia bayar sendiri, dia akan membayarkan sekitar 1.669.500. Kemudian pajak terutang. Pajak terutangnya ini 20%. Ya, kalau misalnya dia melalui perusahaan asuransi di Indonesia gitu ya, kemudian membayarkan di perusahaan negara asalnya, dia akan cenderung lebih kecil. 10% dikali 1.650 dikali kursnya saat ini. Atau 20% dikali 1.660. 1 juta, mohon maaf, 1.669.500. Jadi dia cuma bayar pajaknya lebih kecil kan, 339.900. Oke. Kemudian ada ilustrasi yang berikutnya, ya terkait dengan laba badan usaha tetap. PT Universal itu merupakan unit BUT yang dimiliki oleh suatu perusahaan asing di tahun 2013. PT Universal dia mencatat peredaran bruto itu sekitar 24 miliar nih. Kemudian total biaya operasi dan operasi sesuai laporannya itu sekitar 20 miliar 350 juta. Ya, ini 20 miliar ya, kurang 0,1. Oke. Atas pemeriksaan ulang, nilai tersebut perlu dikoreksi fiskal sekitar 2,5 miliar ya, 2,585 miliar jika penghasilan BUT seluruhnya dikirimkan kepada perusahaan induk. Berapa nih PPh 26 yang dipotong? Nah, oke, dalam kasus seperti ini, lah ini saya ilustrasikan tadi peredaran brutonya berapa? 24 miliar. Biaya operasi dan non-operasionalnya itu sekitar 20 miliar 350 juta. Ada koreksi fiskal kan di sini sebesar 2,5 miliar. Jadi ini dijumlahkan ya selisihnya itu kita PKP-nya penghasilan kena pajaknya sekitar 6 miliar 235 juta. Nah, dalam hal ini kena tarif PPh pasal 31E ya di sini ya. Ya, 31E. Jadi gimana cara perhitungannya? 4,8 miliar dibagi dengan 24 juta dikali dengan penghasilan kena pajaknya sekitar 6 miliar 235 juta atau nanti yang akan PKP kena pajaknya itu sekitar 1,247 juta. Lah PPh atas badan penghasilan ini sesuai dengan pasal 29 itu perhitungannya 50% dikali 25% dikali 1,247 juta ditambah 25% dikali PKP-nya tadi penghasilan kena pajaknya dikurangi dengan bagian PKP yang terkena tarif 31E ya, pasal 31E. Maka 12,5 dikali 1,247 juta 247 juta ditambah 25% dikali 4
4.988.000.000, yaitu sekitar 155.875.000 ditambah 1,247 juta, atau nanti sekitar yang akan dibayarkan itu sejumlah 1,402.875 atau 1,4 miliar ya, 1,4 miliaran lah. Oke. Itu belum berakhir. Kita masih ngitung lagi nih. Ya kan, ngitung apa? Lah, PPh 26-nya belum. Tadi kan masih kita ngitung PPh pasal 29 ya. Lah, bagaimana untuk perhitungannya? Pajak penghasilan sebelum pajaknya tadi kan sekitar 6,235 juta miliar dikurangi dengan PPh badannya yaitu 1,402875 juta. Penghasilan setelah pajaknya ini kan dikurangi nih, jadi sekitar 4.832.125.000 dikalikan berapa tarif PPh 26? 20% kan, 20% dikali 4.832.125.000. Maka ya ini yang dibayarkan itu sekitar 966.425.000. Bagaimana akuntan untuk menjurnalnya? Jurnalnya yaitu income summary 3 miliar 650 juta pada laba ditahan 3 miliar 650 juta. Kemudian yang kedua dia harus mencatat beban pajaknya. Bagaimana beban pajak pada utang PPh? Jadi dijumlahkan ya hutang PPh sama PPh pasal 26 dan pasal 29. Hutang PPh pasal 29 sebesar 1,4 tadi ya, 1,402875 dengan utang PPh-nya sekitar 966.425.000. Berapa total beban pajaknya? Beban pajaknya yang harus nanti dibayar nih cukup banyak ya, itu sekitar 2.369.300 rupiah. Oke. Namun yang harus diperhatikan untuk objek pajak penghasilan 26 ini ada yang tidak bersifat final. Contohnya apa nih? Penghasilan kantor dari kantor pusat, usaha kegiatan, penjualan barang, pemberian jasa yang berupa dengan kegiatan BUT, atau penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta dan kegiatan sumber penghasilan, dan penghasilan wajib pajak luar negeri orang pribadi atau badan yang berubah menjadi wajib pajak dalam negeri orang pribadi atau BUT. Oke, biasanya ada permasalahan terkait hubungan dalam negeri dan luar negeri. Untuk mengatasi supaya tidak terjadi double tarif gitu ya atau double transaction antara negara gitu, biasanya mereka akan mengadakan hubungan bilateral. Dan hubungan bilateral itu akan mengatur salah satunya yaitu perikatan. Terkait dengan perikatan di dunia perpajakan itu pasti diatur terkait dengan perjanjian penghindaran pajak gitu ya, atau supaya tidak terjadi double dan tidak terjadi penghindaran pajak, ini diatur yang namanya P3B. Kenapa? Supaya WP luar negeri itu dapat dikenai pajak di Indonesia itu sekaligus di negara asalnya, nggak double gitu. Jadi di Indonesia sendiri, di negara asalnya sendiri, jadi cukup sekali aja. Jadi P3B itu fungsinya apa sih? Itu mengatur tarif dan hak pemajakan sehingga pengenaan pajaknya itu cuma satu kali, nggak berulang kali seperti itu. Jadi tarif PPh 26 itu nggak berlaku kalau sudah sepakat dia sudah ada yang namanya P3B, karena di P3B itu semuanya diatur sama, objek pajaknya, subjek pajaknya, tarif pajaknya, pemajakannya, jangka waktunya itu semuanya diatur semuanya di P3B. Contoh misalnya Indonesia dengan Belanda, Indonesia dengan Australia dan negara-negara yang lain. Oke, supaya lebih mudah saya berikan ilustrasinya. Misalnya nih ya, Silechi itu dia negara Cina gitu ya atau Tiongkok, memiliki haki yang diakui di dunia. Kemudian perusahaan Indonesia dia manfaatin haki itu, terus dia bayar royalti sebesar 195 juta tiap tahun. Lah ternyata di dalam perikatan Indonesia dan Cina sudah ada kesepakatan terkait dengan royalti itu diatur berapa tarifnya, 10%. Ya langsung aja, kita nggak pakai 20% lagi karena sudah ada P3B, kita pakai tarif yang 10%. 10% dari 195 juta berapa? 19.500 kan. Ya udah kita tinggal bayar beban royaltinya berapa gitu kan ya. Tadi 195 juta, utang pajaknya berapa gitu kan ya, kita punya utang pajak sekitar 19.500.000. Maka kas yang dikeluarkan itu sekitar berapa? 175.500.000 gitu.
Oke, itulah tadi ya yang sudah saya jelaskan terkait dengan pajak penghasilan pasal 26. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa like, subscribe, and komen dulu ya. Terima kasih, thank you for watching. Jangan lupa untuk selalu ikuti semua update dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.